Di luar hutan iblis racun abadi. Chen Xiang berdiri di sana dan melihat hutan yang dalam yang dipenuhi racun hijau. Hutan ini sangat besar, dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di bagian terdalam hutan. Di mana aku harus mulai mencari? Tempat ini begitu besar. Chen Xiang tidak memiliki petunjuk. Dia hanya berpikir bahwa kakek Duya Nyao mungkin ada di dalam, dan dia tidak bisa memastikan apakah darah penekan iblis benar-benar ada di dalam. Ayo masuk dulu, kita akan bicara nanti. Kata Su Meiyao. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan terbang di hutan yang dalam. Ini akan membuatnya sangat aman, kecuali jika dia bertemu dengan beberapa binatang iblis kuat yang berspesialisasi dalam membunuh burung. Kali ini ketika dia masuk, dia mencoba untuk pergi sejauh mungkin dari tempat bunga naga ungu muncul. Ada seorang lelaki kuat di sana, dan dia pasti marah pada saat ini. Dalam perjalanan, ketika Chen Xiang memasuki kedalaman hutan iblis racun abadi, ia menemukan banyak racun yang kuat, kebanyakan dari mereka adalah serangga. Namun, kecepatan terbangnya sangat cepat, jadi bahkan jika racun itu menemukannya, dia bisa menghindar. Setelah terbang selama 1,5 hari, ia mencapai tempat yang lebih dalam, dan racun di dalamnya bahkan lebih kuat. Sekarang, dia semakin mengerti bahwa nama hutan iblis yang keracunan tidak palsu, bahkan jika dia seorang abadi, tanpa perlindungan yang tepat, dia pasti akan diracun sampai mati jika dia masuk. Kapan naga racun itu mati? Jika Yang Mulia Penekan Iblis ingin menyembunyikan sesuatu saat itu, tempat ini akan menjadi tempat terbaik untuk melakukannya. Selain itu, ia mengolah kungfu penekan iblis, sehingga secara alami juga tidak bisa ditembus. Kata Chen Xiang, ini membuatnya semakin yakin, bahwa sisa-sisa Yang Mulia yang menekan iblis benar-benar ada di sini. Cermin penekan iblis tampaknya telah bergerak. Chen Xiang terkejut, dia dengan cemas berubah menjadi bentuk manusia dan mengeluarkan cermin penekan iblis, hanya untuk melihat cermin bergetar. Ketika dia berada di Martial Contest of the King, dia telah memasuki Evil Demon dan mendapatkan cermin penekan iblis. Pada saat itu, dia telah menyaksikan kekuatan cermin ini, terutama ketika berhadapan dengan setan, itu memberinya luka fatal. Itu memungkinkan dia untuk langsung membunuh iblis di atas levelnya, seolah-olah itu adalah alat ilahi alami untuk membunuh setan. Mungkinkah cermin penekan iblis akan membimbing saya? Chen Xiang membalikkan tubuhnya, dan ketika dia berbalik, cermin-cermin penekan iblis tiba-tiba menyala, bersinar dengan cahaya keemasan lembut. Chen Xiang sangat gembira, dia menyimpan treasure mirror dan berubah menjadi seekor burung yang dengan cepat terbang. Apakah ada kegunaan lain untuk cermin penekan iblis yang belum saya temukan? Dia benar-benar memiliki persepsi yang dapat melampaui ruang. Ketika saya punya waktu, saya harus mencari tahu apa itu semua. Ketika Chen Xiang pertama kali mendapatkan cermin penekan iblis ini, meskipun ia memperoleh informasi terperinci tentang cermin harta ini, sepertinya cermin ini masih memiliki banyak kegunaan yang tidak diketahui. Ketika seorang penyuling memperbaiki sebuah peralatan sihir, dia biasanya akan menaruh sedikit informasi di atasnya. Ketika peralatan magis mengenali peralatan itu sebagai tuannya, ia akan mengirimkan pesan ini kepada orang yang membuatnya, memungkinkannya untuk dengan cepat memahami informasi tentang peralatan magis. Ada seseorang di sini. Long Shuei berteriak kaget, pria ini datang. Dia cepat. Saat suaranya jatuh, Chen Xiang merasakan gelombang energi yang kuat menyerbu. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berlari dari jauh, tangannya yang kurus melambai-lambai ketika gelombang angin telapak tangan yang tajam meletus secara eksplosif, membawa kekuatan kekerasan yang menelan sebagian besar hutan yang dalam. Gelombang energi yang dibebankan, dan seperti panen jerami, menghancurkan sebagian besar gelombang energi. Awalnya, Chen Xiang masih terkejut bahwa dia ditemukan, tetapi kemudian dia menyadari bahwa target orang tua itu bukan dia, tetapi seorang pria berpakaian kulit binatang. Kecepatan pria ini secara tak terduga juga sangat cepat, jika bukan karena pengingat Long Shuei, dia mungkin tidak akan bisa menangkap pria ini. Mereka pergi, mereka sangat cepat. Chen Xiang menghela nafas lega, mungkinkah lelaki tua itu adalah kakek Duya Nyao? Sangat mungkin bahwa dia mungkin bisa mengejar kita. Namun, kekuatan orang tua itu belum mencapai alam abadi. Kata Su Meiyao. Siapa Chen Xiang yang terpesona oleh badai energi tadi? Namun, Long Shuei mengikuti mereka dengan kesadarannya, sehingga dia bisa mengikuti dua orang ini.
Orang tua itu sangat kuat, tetapi ketika dia menyerang sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia ingin menangkap orang itu hidup-hidup, kata Long Shuei. Chen Xiang telah berubah menjadi burung sekarang, dan kecepatannya juga tidak lambat, tapi dia masih tertinggal jauh oleh dua orang. Tidak mungkin untuk mengejar. Apakah Anda menemukan sesuatu? Sepanjang jalan, Chen Xiang melihat banyak pohon raksasa yang ditebang oleh gelombang energi yang seperti pedang tajam. Kecepatan mereka telah melambat, dan kekuatan orang tua itu tampaknya melemah juga. Gelombang energi yang dia lepaskan juga melemah. Long Shuei berkata, yang membuatnya sedikit curiga. Menurutnya, mereka berdua memiliki jumlah kekuatan yang sama, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk berlari lebih lambat dan lebih lambat. Chen Xiang mengikuti mereka hampir sepanjang hari. Sepanjang jalan, dia dengan hati-hati mengamati jejak-jejak yang ditinggalkan oleh lelaki tua dan lelaki itu, dan memperhatikan bahwa kecepatan mereka menurun, dan serangan lelaki tua itu juga menjadi semakin lemah. Chen Xiang mengejar mereka sepanjang hari dan malam tanpa istirahat, dan dua orang juga seperti itu. Saat kekuatan kedua orang itu secara bertahap melemah, dia sudah menutup jarak di antara mereka, jadi jika dia melanjutkan, dia bisa melihat kedua orang itu. Mereka mungkin telah diracuni, jadi tubuh mereka hanya mengandung sedikit kekuatan. Namun, itu sedikit dibatasi. Mungkin orang tua itu benar-benar kakek dari si cantik es. Su Meiyao berkata, hanya hutan iblis racun abadi ini yang akan memiliki racun semacam ini, dan jika dan immortal ditipu, lalu siapa orang yang dia kejar? Itu benar-benar dapat menahan racun ini. Karena Chen Xiang memiliki tubuh emas yang menekan iblis dan 72 perubahan, dia bisa dengan aman memasuki tempat yang begitu dalam. Jika itu orang lain, mereka harus sangat kuat untuk masuk. Selama pengejaran, Chen Xiang mengamati cermin penekan iblis dan menemukan bahwa itu masih bergerak. Hanya saja dia tidak memegangnya di tangannya, dan tidak tahu di mana targetnya. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan meminta Du Yanyao untuk potret kakeknya. Chen Xiang melihat bagian belakang orang tua itu, kecepatan mereka lebih lambat, serangan orang tua itu lebih lemah, tetapi mereka tidak lelah sama sekali. Tiba-tiba, lelaki tua itu meraung, "Bajingan, aku pasti akan menangkapmu." Orang tua, kau sudah mengucapkan kata-kata ini selama bertahun-tahun, haha, dia mendengar tawa keras pria itu, tetapi pria tua itu tiba-tiba berhenti dan duduk di tempat. Chen Xiang yang jauh berubah menjadi manusia dan dengan cemas mengeluarkan cermin penekan iblisnya. Mengincar tempat pria itu menghilang, cermin penekan iblis tiba-tiba berkedip. Aneh, mengapa cermin penekan iblis bisa melacak seseorang? Chen Xiang sangat mencurigakan, jika itu menemukan objek, maka tinggal di dalamnya adalah tempat. Itu normal, karena itu bisa diatur sejak lama, tapi sekarang, itu adalah orang yang bisa bergerak. Siapa di sana? Pria tua itu berteriak dengan suara rendah, dan aura tajam menyerangnya. Chen Xiang kaget dia dengan cemas menjawab, aku teman Yanyao. Ketika orang tua itu mendengar ini, dia tiba-tiba melompati dan langsung muncul di depan Chen Xiang. Dengan satu tangan memegang kerah Chen Xiang, dia menatapnya dengan mata elangnya yang berdarah, siapa sebenarnya kamu? Senior, aku bilang aku teman Yanyao. Chen Xiang memandang ekspresi cemas pria tua itu dan berkata dengan tulus, saya tidak punya niat buruk, jika ada yang ingin Anda katakan, Anda bisa mengatakannya. Setelah orang tua itu menyadari bahwa kekuatan Chen Xiang tidak cukup untuk mengancam hidupnya, ia menurunkan Chen Xiang. Apakah kamu benar-benar kakek Yanyao? Chen Xiang bertanya. Itu benar, aku duhai. Apakah kamu benar-benar temannya? Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia punya teman yang kuat seperti kamu, yang benar-benar bisa sampai ke kedalaman hutan iblis yang meracuni immortal tanpa cedera, dan berapa lama dia bisa mengikuti saya tanpa membuat suara. Duhai hati-hati mengukur Chen Xiang. Matanya yang setajam mata elang, tampaknya ingin melihat melalui dia. Chen Xiang tersenyum dan bertanya, senior, sudah berapa lama sejak terakhir Anda melihatnya? 50 tahun. Tapi aku tidak tahu anak keluarga mana yang bisa menjadi begitu kuat dalam 50 tahun, dan aku tahu semua tentang orang-orang yang mengejarnya. Duhai masih waspada terhadap Chen Xiang. Meskipun dia berbicara dengan Chen Xiang, dia memperlakukan Chen Xiang sebagai musuhnya. Melihat Duhai sangat berhati-hati, Chen Xiang berkata, senior, Anda harus tahu bahwa Anda telah hilang selama bertahun-tahun, kan?
Sekarang, sepertinya Secret dan Skull tahu bahwa Anda tidak lagi Du Family. Jika mereka adalah untuk mengkonfirmasinya, Anda akan tahu apa yang akan dilakukan eliksir suci tanpa kata-kata saya, kan? Duhai mengerutkan kening, mereka bergerak pada Du Family sekarang. Selama mereka tidak mengkonfirmasi bahwa aku sudah mati, mereka pasti tidak akan berani bertindak ceroboh terhadap Du Family. Mereka pasti tidak akan berani berjudi hidup dan mati dari seluruh sekolah suci dan Anda harus jelas bahwa saya seorang dan abadi. Saat saya membuka mulut saya, sekelompok idiot akan membantu saya menyingkirkan sekolah dan suci saya. Saya tidak pernah khawatir tentang masalah sepele ini. Dan Immortal dapat memperbaiki pil abadi, tetapi banyak pejuang yang kuat membutuhkan pil tingkat tinggi, karena itu mewakili masa depan mereka. Beberapa prajurit memiliki lebih banyak masalah semakin tinggi budidaya mereka, dan kadang-kadang, mereka hanya akan tetap stagnan, dan jika mereka tidak bisa menerobos, bahkan yang abadi akan mati. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka adalah dan abadi, terutama yang abadi. Mereka telah berhasil melewati Nirvana Doom, jadi mereka tidak ingin mati, tetapi pil dapat membantu mereka menerobos, dan meningkatkan umur mereka. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa dan Immortal ini bisa hilang tanpa kekhawatiran. Dia memang tidak takut, banyak ahli pasti berutang budi padanya, dan pada saat itu, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, mereka semua akan membantu Du Family. Meskipun dia mengatakan itu, Secret dan Skull masih dapat menggunakan waktu ini untuk memainkan beberapa trik. Menurut apa yang aku tahu, salah satu putra Secret dan Skull sedang berusaha menemukan cara untuk menikah dengan Yan Yao, kata Chen Xiang. Ini menyebabkan Duhai langsung marah dan meraung, jika dia berani, selama aku kembali, aku pasti akan mengebiri semua anak lelaki tua itu. Jika dia berani menyentuh cucuku, aku pasti akan membiarkan mereka mengerti bahwa ada adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Sudut mulut Chen Xiang bergerak sedikit. Sekarang dia tahu mengapa Du Yanyao adalah wanita seperti itu, kurang lebih sama dengan Leng Yulan, yang memiliki ayah yang kejam yang bertarung di medan perang sepanjang tahun. Namun Du Yanyao memiliki kakek seperti itu, dan dia telah dipengaruhi olehnya sejak dia masih muda. Nak, itu Yan Yao yang memberitahumu di mana aku berada. Tidak ada lebih dari 5 orang yang mungkin tahu tentang tempat paling berbahaya di alam suci dan tempat di mana kita bisa mencari sisa-sisa penekan iblis yang menekan surgawi. Yang mulia. Duhai memandangi Chen Xiang dengan ekspresi tegas. Dia memahami cucunya sendiri dengan sangat baik. Seorang pria yang bisa mendapatkan begitu banyak informasi dari mulut Du Yanyao pasti telah memperoleh kepercayaan Du Yanyao. Aku temannya. Saya menyelamatkannya sekali, tapi kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Selain itu, saya sudah punya istri. Chen Xiang buru-buru menjelaskan. Dia khawatir bahwa orang tua yang ceroboh ini, yang mencintai Sun Ruming, akan salah paham. Mengapa kamu tidak terkena racun? Bahkan aku hanya bisa bertahan melawan racun ini. Duhai menatapnya dan bertanya. Sekarang, Chen Xiang mengerti mengapa Duhai berlari lebih lambat, dan mengapa kekuatannya semakin lemah. Ternyata dia menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk mempertahankan tubuhnya dari racun. Jika saya memberitahu Anda tentang saya yang tidak bisa ditembus, apakah Anda akan mempercayai saya? Chen Xiang mengangkat bahu dan berkata. Jika itu benar-benar terjadi, maka kamu bisa mengolah tubuh iblis racun atau kamu telah berhasil mengolah tubuh emas penekan iblis. Dari aura murni yang kamu pancarkan, kamu harus menjadi yang terakhir. Aku tidak berpikir bahwa akan ada sebenarnya menjadi seseorang yang bisa mengolah tubuh emas yang menekan iblis. Meskipun ekspresi Duhai tenang, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Dia tahu tentang sisa-sisa yang mulia yang menekan iblis, dan tentu saja tahu betapa sulitnya untuk menumbuhkan kungfu yang menekan iblis. Chen Xiang berseru, senior memang berpengetahuan luas. Saya hanya menemukan tablet batu secara kebetulan dan menghabiskan waktu yang lama untuk menghafal metode penanaman mental yang tertulis di atasnya. Setelah itu, saya berhasil berkultivasi dan kata-kata di tablet batu juga menghilang. Untuk mendapatkan kesan baik Duhai tentang dia, Chen Xiang hanya bisa mengungkapkan beberapa hal yang membuatnya tertarik, sehingga dia bisa menurunkan penjagaannya. Seperti yang diharapkan, Duhai jatuh ke dalam periode kontemplasi singkat, dan kemudian berkata, itu adalah monumen penekan iblis. Saya telah melihat hal ini sebelumnya.
Saya mengingat hal-hal yang sangat jelas, tetapi saya tidak mempelajarinya. Itu tidak muncul seperti yang Anda gambarkan. Chen Xiang mengerutkan kening, aneh, mungkinkah karena senior terlalu kuat saat itu, dan karena itu tidak berguna? Atau adakah roh yang ditinggalkan oleh Yang Mulia yang menekan iblis di dalam monumen, yang memungkinkan Anda memilih orang yang ia setujui? Duhai menghela nafas sedikit, itu mungkin. Penindas iblis surgawi adalah seorang jenius, orang yang paling ditakuti setan. Chen Xiang berkata, senior, jujur, saya datang ke sini untuk membantu Yan Yao menemukan Anda, dan juga untuk menemukan sisa-sisa Yang Mulia yang menekan iblis. Aku menemukan sisa-sisa Yang Mulia yang menekan iblis. Itu adalah sebuah kotak, tetapi kotak ini ditelan oleh binatang abadi. Aku mengejar binatang abadi itu selama 45 tahun dan aku tidak bisa menyelesaikannya, tapi aku tahu aku bisa segera memusnahkannya. Duhai menatap Chen Xiang dan sedikit tersenyum. Melihat senyum Duhai, Chen Xiang merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Duhai sebenarnya ingin dia berurusan dengan binatang abadi, dia akhirnya mengerti siapa yang dikejar Duhai. Jangan khawatir, orang itu juga takut terhadap racun, jadi sama seperti saya, dia menggunakan banyak energi untuk menahan invasi racun ke dalam tubuhnya, dan ketika dia berlari, konsumsinya bahkan lebih besar. Lain kali saya melihatnya, saya berencana untuk membuang lebih banyak waktu bersamanya. Saya percaya Anda, saya harap saya tidak salah. Kata Duhai. Untuk bertahan hidup di hutan iblis yang meracuni immortal, setiap kali Duhai mengejar, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghemat sebagian energinya, sehingga dia bisa memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Chen Xiang datang untuk darah penekan iblis. Dia harus menjelaskan masalah ini dengan jelas, jika tidak, Duhai akan bertarung melawannya untuk darah penekan setan. Dia tidak bisa mengalahkan makhluk abadi semacam ini. Senior, saya telah berbicara terus terang. Saya bukan orang dari dunia ini. Chen Xiang memikirkannya dengan cermat dan berkata. Duhai yang sedang duduk di tanah dan memulihkan inatekinya membuka matanya dan berkata dengan ringan, aku tahu, aku telah berada di Secret dan Realm untuk waktu yang lama, tentu saja aku bisa melihatnya. Aku datang ke sini untuk mencari darah penekan iblis, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada darah penekan iblis setelah aku mendapatkannya, singkatnya, ini adalah tujuanku. Kata Chen Xiang. Jika binatang buas itu menelannya, kamu dapat mengambilnya kemudian. Aku akan menghormati pilihan Yang Mulia yang menekan iblis, kamu tidak perlu khawatir, tetapi kamu harus memberikan kompensasi padaku, lagi pula, aku telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba untuk mendapatkannya, kata Duhai. Chen Xiang berpikir bahwa memang sulit bagi Duhai untuk tinggal di tempat terkutuk ini selama bertahun-tahun. Bunga naga ungu, aku akan menggunakan ini untuk kompensasi untukmu, apakah itu cukup? Duhai tiba-tiba membuka matanya, dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya, kamu dari surga? Chen Xiang tertawa, tidak, aku dari dunia fana. Sungguh menarik, seorang anak kecil dari dunia fana benar-benar memiliki keterampilan yang cukup. Apakah Anda menemukan buah naga api ungu dari sini? Aku menemukannya di hutan iblis racun abadi, Chen Xiang mengangguk. Ketika aku pulih, aku akan pergi mencari binatang itu. Orang itu tidak berani meninggalkan hutan iblis racun abadi, jika tidak, dia pasti tidak akan berburu. Duhai tertawa dengan dingin, siapa yang memintanya menjadi naga yang berevolusi dari ular piton? Naga jenis ini yang tidak terlihat murahan adalah target yang harus dibunuh banyak orang lama. Long Shui mendengus, tidak heran ada Qi yang begitu akrab, orang ini pasti menggunakan teknik terlarang dari klan naga untuk menjadi begitu manusiawi. Teknik terlarang apa? Su Meiyao bertanya. Mereka hanya makan anak-anak usia 1 hingga 5 tahun. Long Shui berkata dengan marah, aku harus membunuh orang ini, jika tidak, apapun yang terjadi, aku harus memikirkan cara untuk menghubungi Imperial Dragon Rache dan membuat mereka mengurus bajingan ini. Chen Xiang juga dipenuhi amarah. Dia dapat membayangkan bahwa ular itu pasti memakan beberapa anak untuk berkembang menjadi naga. Nak, siapa namamu? Duhai bertanya. Chen Xiang, apakah Yan Yao tahu kamu sedang mencari aku? Chen Xiang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku tidak memberitahunya. Duhai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, seolah-olah dia telah menebak perasaan Du Yan Yao terhadapnya. Kamu adalah seorang alkemis, dan skill memurnikan pilmu pasti tidak rendah.
Jarang bahkan di alam suci dan untuk memiliki jiwa api yang kuat. Jika Fire Divine Palace yang menyebalkan di dunia abadi mengetahui bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu jiwa api, Anda pasti akan berada dalam masalah besar. Duhai menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Chen Xiang kaget dan dia tertawa, saya tidak takut dengan istana api ilahi. Saya sudah lama bertarung melawannya. Tidak hanya itu, apa yang ingin kamu dapatkan saat ini adalah sesuatu yang orang-orang tua di istana iblis yang menekan iblis inginkan siang dan malam. Meskipun kamu berhasil mengolah kungfu yang menekan iblis, dan awalnya itu karena kamu menjadi pemilik istana ilahi yang menekan iblis, orang-orang tua di istana ilahi yang menekan iblis itu pasti tidak akan mau memberi Anda kekuatan yang begitu besar. Jika Anda bisa mengetahui tentang darah penekan iblis, saya pikir Anda juga mengetahuinya dari istana ilahi yang menekan iblis. Menurut apa yang aku tahu, 100 tahun yang lalu, ada seorang pria tua dari istana ilahi yang menekan iblis yang menghubungi alam suci dan untuk menemukan darah penekan iblis. Duhai ini luar biasa, dia benar-benar tahu banyak hal. Chen Xiang senang bahwa dia tidak sesumbar di depannya, jika tidak, dia pasti akan terluka. Jika aku mengingatnya dengan benar, majelis pil suci akan segera dimulai. Karena kamu adalah alkemis, tidakkah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia? Jika Anda seorang alkemis yang luar biasa, saya yakin Anda harus tahu bahwa kompetisi ini juga merupakan cara untuk menerobos. Chen Xiang berkata, Yanyao telah membantu saya mendaftar, dan saat ini, itu akan mulai dalam waktu kurang dari sebulan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bergegas kembali untuk berpartisipasi. Kamu tidak punya waktu, tidak mudah untuk menemukan binatang itu. Kali ini, aku sudah mencarinya selama 3 tahun. Duhai menghela nafas. Aku akan bisa menemukannya dalam 3 hari. Apakah Anda percaya padaku? Chen Xiang memutar matanya dan berkata dengan seringai. Aku tidak percaya itu. Meskipun Duhai menyadari bahwa Chen Xiang adalah seorang jenius yang langka, dia masih sangat yakin tentang masalah ini, butuh setidaknya 2 tahun dan 8 bulan untuk menemukannya, dan metode penyembunyiannya sangat tinggi. Saya telah mengikutinya selama lebih dari 40 tahun dan saya mengenalnya dengan sangat baik, tetapi masih sulit menemukannya dengan mudah. Mau bertaruh? Chen Xiang menguap, dan berkata dengan acuh tak acuh. Duhai ini adalah dan abadi, dia pasti kaya, apa yang akan kau pertaruhkan denganku? Duhai berkata dengan jijik, tidak ada banyak orang di alam suci dan yang bisa saya tangani. Meskipun kekuatan saya bukan yang terkuat di alam suci dan, tetapi untuk sumber daya keuangan, bunga naga ungu, adalah itu cukup. Chen Xiang tersenyum tipis. Sudah cukup, tapi bukankah ini kompensasi yang cukup untukku? Meskipun aku tidak yakin apa yang ada di dalam kotak sekarang, tetapi jika kamu benar-benar ingin mendapatkan darah penekan iblis, kamu harus memenuhi janjimu. Duhai mengerutkan kening. Ada beberapa cairan dewa penciptaan di tangan Chen Xiang, dan di kebun obat di dalam cincinnya, ada 3 bunga yang tampak seperti terbakar dengan api ungu. Ini semua bunga yang Su Meiyao ciptakan dengan cairan dewa penciptaan. Apa aku bilang aku hanya punya 1 bunga naga ungu? Mata Chen Xiang dipenuhi dengan provokasi, senior, Anda tidak berani bertaruh lagi. Duhai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah sombong. Bahkan orang-orang tua terkuat di alam suci dan tidak akan berani memprovokasi saya seperti ini. Selama Anda menggunakan bunga naga ungu, saya juga akan menggunakan hal yang sama. Buah umur panjang, Anda harus tahu nilai benda ini. Ini adalah sesuatu yang dapat membuat benda-benda tua itu memperebutkannya. Chen Xiang mengangguk puas, setelah saya memakannya, saya bisa hidup selama 10.000 tahun. Itu benar, tetapi Anda perlu makan seluruh buah panjang umur memiliki 10.000 tahun umur, tetapi jika Anda tahu bagaimana untuk memperbaiki pil, Anda dapat mengubah buah longevity menjadi 2 myriad hidup pills, dan nilainya akan berlipat ganda. Ini adalah buah surgawi, jika mereka menjualnya di Mortal Wu Realm, itu pasti akan menyebabkan banyak orang tua bangkrut, dan mereka akan keluar semua untuk mendapatkannya. Aku akan mengantarmu ke pria itu dalam 3 hari. Chen Xiang tersenyum, itu benar, jika kita membantai naga itu, akankah kita membelah mayatnya seperti ini? Ini sepadan. Pilih mutiara nagamu dan mayat naga, pilih masing-masing. Duhai sedikit menyipitkan matanya, berat, Anda benar-benar bukan seseorang yang dapat dengan mudah diajarkan seperti ini.
Dugaan saya adalah bahwa Anda setidaknya abadi. Chen Xiang setidaknya tersenyum. Su Meiyao dan Bai Youyu, dua keindahan misterius yang luar biasa adalah instrukturnya, dan, rubah licik tua dan Long Shuei, Vixen kecil. Aku memilih mutiara naga. Inilah yang Long Shuei minta Chen Xiang untuk memilih. Ini karena mutiara naga tidak hanya mengandung kekuatan kehidupan naga, tetapi juga jiwa naga. Bagi Chen Xiang, itu jauh lebih berharga daripada mayat naga. Duhai tidak lagi mengobrol dengan Chen Xiang, dia diam-diam memulihkan energi yang telah dia keluarkan sebelumnya. Yang paling mengejutkan Chen Xiang adalah Duhai benar-benar memiliki cara untuk menyerap energi yang sangat murni dari racun beracun yang tebal. Itu Ki Abadi. Ki Abadi ada di mana-mana di Secret dan Realm, dan dia abadi. Dia dapat dengan mudah menyerap energi semacam itu, kata Su Meiyao. Setelah hanya 6 jam, Duhai benar-benar pulih. Saat ini, dia dipenuhi dengan energi, dan seluruh tubuhnya melepaskan ki yang sangat mengancam. Tingkat ki ini, Chen Xiang hanya merasakannya terakhir kali dia bertemu dengan kakak perempuan Bai Youyu, Bai Ziqian. Bai Ziqian sangat kuat, tetapi dia merasa bahwa Duhai tidak kalah dengan dia sama sekali. Nah, kamu bisa mulai sekarang. Mulai sekarang, kamu harus menemukan binatang itu dalam 3 hari. Kalau tidak, kamu akan kalah. Duhai berkata dengan sangat serius. Chen Xiang tertawa hambar saat dia mengeluarkan cermin penekan iblis dan mulai berputar di tempat. Hanya ketika cermin penekan iblis mulai memancarkan cahaya keemasan lembut barulah dia berhenti berputar. Duhai melihat bahwa cermin harta di tangan Chen Xiang bukan barang biasa, hanya saja dia tidak bisa melihat asal-usulnya dan kegunaan khusus. Dia mengerutkan alisnya ketika dia memikirkannya, karena energi yang dilepaskan dari cermin membuatnya merasa itu sangat akrab. Di sini, cermin penekan iblis bisa merasakan bahwa Yang Mulia Iblis penekan iblis telah meninggalkan sesuatu, tetapi benda itu sudah dimakan oleh naga, jadi itu hanya perlu mencari naga melalui cermin harta. Itu sebabnya dia sangat percaya diri, dia hanya perlu bergegas dan menemukan naga dalam waktu 3 hari. Senior, kecepatanku tidak secepat kecepatanmu. Tepat ketika dia mengatakan ini, dia merasakan tangannya dicengkeram oleh tangan yang kuat. Mengikuti itu adalah hembusan angin kencang ke arahnya, menyebabkan dia kesulitan bernapas. Apalagi ada juga gelombang tekanan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Duhai meraih Chen Xiang dan mulai berlari, tetapi itu tidak mempengaruhi kecepatannya. Chen Xiang tidak bisa melihat hal-hal di kedua sisi, karena kecepatannya terlalu cepat. Tepat pada saat ini, Duhai berteriak. Nak, kamu sudah menang, ingat rencana kita, aku akan menggunakan semua energinya dan kemudian membiarkan kamu berurusan dengan dia. Kamu harus bisa mengikuti kami, jadi aku tidak akan membawa kamu bersama. Duhai menurunkan Chen Xiang, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Chen Xiang terbebas dari beban besar saat dia terengah-engah, karena jika Duhai menggendongnya untuk 1 atau 2 hari lagi, dia akan menjadi mayat yang sedingin es. Orang ini terlalu kuat. Kakak kamu, aku merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari saudara perempuanmu yang beracun. Kata Chen Xiang sambil terengah-engah dengan wajah penuh rasa takut yang tersisa. Dia tidak ingin mengalami pengalaman semacam itu untuk kedua kalinya. Sulit dikatakan, itu seharusnya berada di level itu, Bai Youyu berkata. Chen Xiang beristirahat sejenak, lalu berubah menjadi seekor burung dan mengejarnya. Aku akan berurusan dengan naga. Sepertinya ini pertama kalinya aku melakukan ini. Chen Xiang sedikit gugup saat ini. Meskipun kekuatan naga akan sangat habis ketika saatnya tiba, dia masih khawatir. Bagaimanapun, itu adalah naga. Naga pertama yang kamu ambil adalah aku, dan itu bahkan balap naga kekaisaran tertinggi. Long Shuei mencibir, pertama kali dia melihat Chen Xiang sudah mengarahkan pandangan padanya. Baiklah, ini pertama kalinya aku akan bertarung dengan naga sungguhan. Chen Xiang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia sudah mulai mensimulasikan semua jenis pertempuran yang mungkin ada dalam pikirannya. Ini adalah sesuatu yang telah dilatih Huang Jintian berkali-kali sebelumnya. Apa yang harus ditakuti? Jika tidak, masih ada aku. Anda telah belajar banyak Kill Dragon Art, akhirnya akan berguna. Long Shuei berkata dengan gembira, aku benar-benar menantikan untuk melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki pria itu ketika dia dikalahkan olehmu. Itu artinya aku bisa dianggap setengah master padamu, hehe.
Berpikir bahwa dia bisa dengan cepat menguji Kill Dragon Art pada seekor naga, Chen Xiang juga tidak sabar. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, lagi pula, tidak ada banyak naga yang bisa memiliki kekuatan yang sama dengannya, dan mereka bahkan dapat membantai satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa kecepatan Duhai perlahan menurun. Selama Duhai terus mengejar naga, naga itu juga akan mengkonsumsi sejumlah besar energi, sama seperti dirinya sendiri. Bahkan jika Anda tidak memiliki ki sejati, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Duhai harus menyadari hal ini, jadi dia pasti akan menghabiskan semua ki naga yang sebenarnya, meninggalkan sejumlah kecil untuk bertahan melawan aura racun. Pada saat itu, Duhai sudah menghabiskan semua itu, tetapi pada saat itu, Duhai dapat berhenti untuk pulih. Su Meiyao berkata, karena ini adalah pertama kalinya Chen Xiang bertanding melawan naga yang bisa berbentuk manusia. Selanjutnya, itu adalah naga yang kekuatannya mirip dengan dan abadi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus berbicara dan meminta Sueyi untuk membantumu. Bai Youyu mendesak. 5 hari telah berlalu dan Chen Xiang sudah kembali ke bentuk manusianya. Berlari di tanah, dia mengikuti di belakang Duhai dan naga itu. Sementara mereka berlari dengan kecepatan tinggi, tubuh mereka akan menabrak racun beracun, sehingga kemampuan penetrasi racun-racun jauh lebih kuat. Untuk mencegah keracunan, mereka perlu melepaskan lebih banyak energi untuk mempertahankan diri dari racun beracun. Orang tua, di mana kamu menemukan bocah ini? Apakah kamu pikir dia bisa berurusan denganku? Setan kecil ini yang bahkan tidak di Nirvana Stage bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di gigiku. Kamu pada dasarnya mengirimnya ke kematiannya. Naga itu dengan cepat melihat melalui rencana Duhai dan Chen Xiang. Hehe, jangan meremehkan manusia. Satu-satunya alasan aku bisa menemukanmu begitu cepat adalah karena jalan yang ditunjuk anak ini. Duhai tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia telah kehilangan buah umur panjang karena ini, dia sangat gembira karena kekuatan Chen Xiang tidak dekat dengan tahap nirvana, dan bahkan jika naga itu tidak memiliki kekuatan, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Chen Xiang dengan hanya tubuhnya saja. Namun, Duhai sangat percaya diri pada Chen Xiang sekarang, dan dia tahu bahwa dia pasti tidak akan melihat orang yang salah. Anak muda, kamu harus bersiap-siap. Meskipun binatang ini dalam bentuk manusia sekarang, jika kamu memaksanya ke sudut, dia akan berubah menjadi tubuh aslinya. Dia tidak akan mudah berurusan dengan itu. Duhai berkata, senior, aku sudah bersiap sejak lama. Aku benar-benar ingin mengajari orang ini yang memandang rendah manusia sebagai pelajaran. Chen Xiang berkata dengan penuh semangat. Bocah manusia, tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti naga kami. Kamu bodoh, tapi jika kamu mengatakan kata-kata sombong seperti itu, kamu akan mati dengan menyedihkan. Naga itu juga bingung mengapa Chen Xiang bisa berjalan begitu bebas di dalam gua, karena dia tidak perlu khawatir tentang racun beracun sama sekali. Chen Xiang merasa itu sangat lucu. Dapat dikatakan bahwa dia memahami naga dengan sangat baik, karena dia setiap saat membawa naga bersamanya. Pengejaran berlanjut. Duhai dan kecepatan naga sudah menjadi sangat lambat, Chen Xiang bisa dengan mudah mengejar mereka, tetapi ketika Chen Xiang menemukan energi di tubuh mereka, itu masih sangat padat, hanya saja mereka digunakan untuk bertahan melawan racun. Dari ini, Chen Xiang bisa melihat bahwa naga Duhai sangat kuat, atau mereka tidak akan bertarung selama beberapa dekade. Berat, giliranmu untuk naik. Aku tidak bisa bertahan lagi. Jika ini berlangsung, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan racun. Duhai terlihat sangat lemah. Dia telah menunggu Chen Xiang, dan seperti serigala lapar, dia berlari ke arah naga. Dengan beberapa lompatan, dia tiba di depan naga itu, menghalangi jalannya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, seorang bocah seperti kamu tidak layak untuk bertarung melawanku. Tubuhku bukan sesuatu yang anak kecil seperti yang bisa kamu urus. Jangan memandang rendah naga. Setelah berdiri di depan Chen Xiang, adalah pria yang sangat tampan dan kuat. Wajahnya penuh dengan jijik saat melihat Chen Xiang. Wajah Chen Xiang menggelap, dan berkata, kamu awalnya adalah atribut piton air, jadi kamu mungkin tidak sengaja mengaktifkan warisan kenangan klan naga. Kamu adalah piton, dan memiliki darah naga yang sangat tipis di dalam tubuhmu, itulah sebabnya fenomena seperti ini terjadi. Setelah Anda mendapatkan warisan kenangan, Anda menguasai seni iblis terlarang di klan naga.
Dengan menelan bayi untuk membuat dirimu lebih kuat, kamu akan dapat dengan cepat berubah menjadi naga dan menguasai kekuatan yang hebat. Mendengar kata-kata Chen Xiang, tubuh naga bergetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Duhai, yang sedang memulihkan diri tidak jauh, mengerutkan kening. Pemahaman Chen Xiang tentang naga mengejutkannya. Rumor mengatakan bahwa begitu berita ini menyebar, perlombaan naga kekaisaran akan mengabaikan yang lainnya. Bahkan jika dia melintasi lebih dari puluhan ribu dunia, dia masih ingin membunuh orang yang menumbuhkan serangan iblis terlarang naga klan. Ini bukan sesuatu yang orang biasa dapat temukan. Ketika itu, ketika saya masih kecil, saya mendengar tuan saya dan beberapa orang tua membicarakannya secara kebetulan. Boa Dragon, itu yang disebut perlombaan naga, kan? Kata Chen Xiang. Ini adalah gelar rendahan. Suatu hari, aku akan membiarkan naga berdarah murni yang sok tahu bahwa naga berevolusi kita lebih kuat dari mereka. Selama aku membunuhmu, masalahku tidak akan bocor. Naga boa ini jelas sangat takut dengan Imperial Dragon Rache. Duhai dan naga boa tidak bisa mengerti mengapa Chen Xiang bisa melihat melalui budidaya seni bela diri tabu klan naga. Kamu tidak bisa membunuhku, bahkan jika aku tidak memiliki kekuatan, peralatan abadi tidak bisa memotong dagingku. Naga boa tertawa sinis, berat, aku tidak akan membunuhmu sejak awal. Aku akan memotong anggota tubuhmu dan membiarkanmu menyaksikan aku memakannya, haha, sama seperti naga boa tertawa, lampu hijau menyala di tangan Chen Xiang, dan tawa menakutkan naga boa berhenti tiba-tiba. Wajahnya berubah tiba-tiba dan menjadi penuh dengan ketakutan, pedang hijau pembunuh iblis naga hijau gelombang tidak mungkin, mungkinkah Anda telah memahami kungfu sihir 4 fasa? Chen Xiang tertawa dingin, pisau ini seharusnya bisa memotong kulitmu, kan? Dikatakan bahwa pedang naga pembunuh iblis hijau telah jatuh ke alam mortal. Tidak hanya itu bisa memenggal setan dan memusnahkan iblis, itu juga dapat memenggal naga dan dewa. Naga hijau legendaris ikut serta dalam menempa, tetapi kemudian, para kekuatan jiwa naga hilang dan kekuatannya sangat menurun, sebelum Duhai bisa selesai berbicara, pedang naga hijau yang disembelih naga di tangan Chen Xiang sedikit bergetar, dan melepaskan raungan naga yang keras dan serius, yang membawa sedikit kekaguman. Inspirasi keagungan, menunjukkan bahwa pedang itu memiliki jiwanya. Melihat bilahnya, naga boa perlahan mundur. Di hutan yang dalam dikelilingi oleh racun beracun hijau, penglihatannya tidak terpengaruh sama sekali. Sangat cepat, dia melihat sekilas sepasang sarung tangan putih di tangan Chen Xiang, sarung tangan Tuhan. Naga boa gemetaran di seluruh murid Duhai tiba-tiba berkontraksi saat dia berteriak dengan cemas, tangan pembantaian dewa diawasi secara pribadi oleh macan putih, mungkinkah itu Anda, Chen Xiang menjadi lebih bertekad sekarang. Ketika dia tidak cukup kuat, dia pasti tidak akan berjalan di dunia tingkat tinggi seperti alam abadi dan suci dan, karena orang-orang di dunia semacam ini semua sangat berpengetahuan. Jika mereka tahu bahwa dia memiliki beberapa jenis peralatan ilahi, itu akan sangat merepotkan baginya. Mungkinkah kamu telah mengumpulkan semua 4 senjata ilahi simbol? Naga boa menggertakkan giginya saat dia berbicara. Pada saat ini, anak kecil Chen Xiang memberinya perasaan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini tentang waktu. Tubuh Chen Xiang gemetar, satu set baju besi emas yang indah tiba-tiba muncul di tubuhnya, membuatnya terlihat perkasa dan mendominasi, membuatnya terlihat seperti dewa yang memerintah dunia. Naga boa segera mengeluarkan raungan liar, dan melemparkan pukulan ke arah Chen Xiang seolah-olah itu adalah guntur dan kilat. Setelah kepalan ini dilepaskan, energi yang meledak menyebabkan tanah retak dan semua pohon di sekitarnya meledak menjadi debu. Orang harus tahu bahwa alam suci dan ini adalah alam tingkat tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kehancuran seperti itu, menunjukkan bahwa kekuatan di balik tinju naga boa tidak lemah sama sekali. Pada saat itu, Chen Xiang berkelit dengan kecepatan tercepatnya, tapi dia masih agak terlalu lambat. Tubuhnya masih diserang oleh kekuatan tinju yang sengit, dan meskipun ia memiliki perlindungan dari baju besi berlian yang dalam, kekuatan bergetar yang kuat masih mampu menembus lapisan pertahanan dan goncangan ke tubuhnya. Chen Xiang menyeka darah dari sudut mulutnya, memakan sepotong kecil neraka Ganoderma, dan tertawa dingin, sepertinya ini adalah terakhir kali Anda akan menggunakan kekuatan naga, dan itu juga sangat lemah. Saat itu, naga boa menggunakan kekuatan naga, tapi itu tidak cukup kuat.
Dari ini, dapat dilihat bahwa energi dalam tubuh naga boa sangat lemah. Meski begitu, Chen Xiang terluka parah. Naga boa tahu bahwa dia tidak bisa terus bertarung dengan Chen Xiang lagi. Jika tidak, begitu Duhai memulihkan kekuatannya, dia akan selesai. Jadi apa? Bahkan jika Anda memiliki 4 simbol senjata ilahi, Anda masih belum cocok dengan saya. Tubuh naga boa seperti panah, 10 jari tiba-tiba mengungkapkan cakar yang tajam, dan itu tampak sekeras dan setajam berlian. Chen Xiang hanya merasakan hembusan angin sejuk bertiup melewatinya, 5 hembusan dingin ki yang dalam. Kecepatan dan kekuatan semacam itu, sebenarnya menghasilkan 5 kekuatan yang tajam dan kuat, terbang menuju Chen Xiang di udara. Chen Xiang memiringkan kepalanya dan menghindar. 5 aura menembus pohon besar jauh dan dengan cepat menyebabkan deretan pohon tumbang. Saat dia mengelak, Chen Xiang tiba-tiba meraih gagang bilahnya. Energi sejati di dalam tubuhnya memancar keluar, berkumpul di dantiannya, bertabrakan dengannya, dan menyatu, berubah menjadi bentuk energi yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Kemudian, itu menyebar ke anggota tubuh dan tulang Chen Xiang, dan mulai beredar dengan kecepatan cahaya di tubuhnya. Melihat pedang naga hijau yang terbunuh iblis tiba-tiba meletus dengan cahaya putih, menyebabkan daerah sekitarnya bergetar sedikit, naga boa langsung ngeri. Merasakan aura mengerikan yang dilepaskan oleh pedang naga iblis hijau yang terbunuh, Duhai berkata dengan serius, ini adalah kekuatan naga, jika manusia ingin menggunakan kekuatan semacam ini, mereka juga memiliki garis keturunan naga sendiri, atau telah mempelajari kungfu naga tertekan naga legendaris. Saat berbicara, tubuh Chen Xiang melintas, meninggalkan hanya bayangan yang perlahan memudar di tempat, dan sosok yang menebas dengan pedangnya. Ledakan. Sebuah ledakan bergema saat tebasan keras Chen Xiang yang tak tertandingi mendarat, menyebabkan percikan api meledak. Tepi pisau tajam berhenti di atas cakar naga keras yang ditutupi sisik hitam.